Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, semoga harimu menyenangkan dan gak ngarep mantan. Kali ini saya akan sedikit merangkum film yang berjudul dengan The Other Lamb. Film ini sendiri adalah salah satu film drama yang menceritakan tentang kehidupan banyak wanita yang tersakiti gitu. Dan di dalam perjalanan hidup mereka pun berusaha mencari sebuah keselamatan hidup, tapi mereka malah bertemu dengan penyelamat atau laki-laki yang sange. Nah, seperti apa? Penasaran alur ceritanya? Namun sebelumnya kita putar dulu intronya. Film ini dimulai dengan dua orang cewek yang sedang berada di bawah air terjun gitu. Cewek tersebut bernama Sheila dan Tamar. Dan di sisi lain kita diperlihatkan dengan kumpulan para wanita dan ceritanya nih, mereka wanita-wanita yang tersakiti gitu. Entah itu faktor cowok, bang emok, tagihan PLN dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tengah diselamatkan oleh sosok pria yang mengaku dirinya sebagai penyelamat atau nabi. Ya gitulah kira-kira. Pria ini pun menyebut dirinya Shepherd dan dia menyebarkan suatu kepercayaan bahwa dengan menikahinya maka wanita tersebut akan terselamatkan. Dan di sini wanitanya memakai baju yang sama dan hanya ada dua warna yang gunanya itu buat ngasih tanda, yaitu warna merah dan biru. Yang mana merah itu berarti istri si Shepherd dan biru menandakan bahwa ia adalah anaknya. Namun nantinya kalau udah dewasa anak-anak tersebut juga akan dijadikan istri oleh si Shepherd ini. Loh. Astagfirullah, tobat barudak, hulu rusak anjing. Nah, di sini para istrilah yang mengerjakan semua tugas dan juga pekerjaan, mulai dari mencuci, memasak, sampai memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara si beban Shepherd ini tugasnya cuma ngebrai dan berkhutbah yang berisi ajaran-ajaran sesat. Dan nanti pas malam tiba si Shepherd ini akan memilih satu atau dua wanita yang akan diberikan rahmat gitu oleh dia, atau istilahnya digadabah gitu ya, kalau bahasa Jermannya ya gitulah kira-kira. Dan di sini seharusnya kalian sadar gitu ya, yang ada di sini tuh cuman cewek doang gitu, nggak ada laki-lakinya gitu men. Karena memang si Shepherd ini aja bahkan nggak punya anak laki-laki satupun di sana bro. Makanya simak terus biar tahu kelanjutannya. Oke, lanjut. Nah di sini dari semua anak-anaknya itu si Shepherd tertarik dengan satu anak yang bernama Sheila. Karena ya kalau Mimin disuruh milih sih pasti milih si Sheila ya, karena kan cantik gitu ya kan. Si Shepherd pun mengatakan bahwa dia cantik seperti ibunya dulu, dan ibunya si Sheila ini udah meninggal gitu men setelah melahirkan si Sheila ini. Nah si Sheila bertanya dong kepada si Shepherd seperti apa ibunya dulu. Namun si Shepherd ini malah diam dan gak bisa ngejawab gitu pertanyaan dari si Sheila. Tapi di sini si Sheila terlihat bahagia karena bisa berada di dekat dengan sang penyelamat. Itu adalah suatu yang sangat berharga gitu menurut kepercayaan mereka. Nah keesokan harinya si Sheila disuruh mengantarkan makanan ke sebuah gubuk, dan di tempat ini adalah tempat si Shepherd menghukum para wanita yang berdosa gitu. Dan di sini muncul seorang wanita yang sedang terluka di sekujur tubuhnya yang bernama si Sarah. Dan dia ini mengatakan bahwa nanti pas tiba saatnya si Shepherd yang dianggap penyelamat dan penuh kasih itu gak bakalan bersikap seperti itu lagi kepada si Sheila. Namun si Sheila saat ini nggak percaya tuh sama omongan dia gitu kan. Sheila pun mikir pasti mereka dihukum itu pasti karena melakukan sebuah kesalahan. Dan keesokan harinya si Sheila diberikan tugas tuh buat ngerawat salah satu domba yang akan melahirkan. Namun di sini karena kecapean kemudian dia pun tertidur sampai dia sendiri gak sadar bahwa dombanya tadi telah melahirkan. Karena gak dijaga domba itu pun mati dimakan oleh serigala. Dan tiba-tiba dia terkejut karena muncul darah dari sela-sela jahanamnya gitu bos. Dan inilah pertama kalinya ia mengalami menstruasi. Si Sheila yang polos pun terkejut dan langsung menjerit gitu ketakutan akibat kelalaian si Sheila tadi. Pun si Shepherd mengatakan bahwa ia dalam keadaan tidak suci, sehingga keesokan harinya ia harus ditempatkan bersama si Sarah buat dihukum. Namun sebelum itu malamnya Sheila terbangun karena mendengar suara-suara dari luar, dan itu ternyata adalah suara polisi yang menyuruh si Shepherd untuk pergi dari tempat ini karena membangun pemukiman tanpa izin. Dan keesokan harinya Shepherd kemudian mengatakan bahwa mereka harus pindah dari tempat ini karena dunia luar, entah itu TikTok, snack video, Instagram dan lain sebagainya, mulai mengendus mereka. Dengan alasan menguji keimanan mereka pun berpindah ke arah barat untuk mencari tempat baru. Siang malam berganti mendaki bukit, bahkan malamnya mendaki bukit kembar gitu kan, selalu dilalui oleh mereka. Sepanjang jalan perjalanan itu pula sedikit demi sedikit mulai terlihat tuh sifat asli dari si Shepherd ini. Si Sheila yang seharusnya menjalani hukuman kini ia harus sering bareng dengan si Sarah.
Dan di sini Sarah menceritakan bahwa dulunya ia adalah sahabat dari ibunya si Sheila ini. Bahkan mereka itu dulu minggat bareng-bareng sampai akhirnya mereka bertemu dengan Shepard. Dan dulunya ibu si Sheila sudah mengandung Sheila akibat dari pergaulan bebas. Dan akhirnya cowoknya gak mau bertanggung jawab tuh. Jadi si Sheila ini bukan anak dari si Shepard, bro. Dan Sarah bilang kalau ibunya si Sheila ini gak langsung meninggal pasca melahirkan. Ia sebenarnya masih hidup namun mengalami infeksi, tapi kejadian itu malah dibiarkan oleh si Shepard dan tidak diobati, dan malah bilang bahwa itu adalah ujian keimanan, sehingga ibu Sheila pun kemudian meninggal. Setelah tahu hal tersebut, kini di hati Sheila kemudian muncul keraguan terhadap apa yang telah diajarkan oleh si Shepard, dan keraguan tersebut pun bertambah besar apalagi pas salah satu istri si Shepard yang hamil hendak melahirkan. Si Shepard malah terlihat acuh dan melanjutkan perjalanan sampai istrinya pun gak kuat lagi dan pada akhirnya melahirkan. Namun karena kesehatan yang memburuk, ia pun meninggal pasca melahirkan. Dan yang paling gobloknya itu adalah ketika ia tahu bahwa anaknya tadi adalah anak laki-laki, si Shepard ini malah memutuskan untuk meninggalkan bayi tersebut. Dan inilah alasan kenapa ia tidak pernah memiliki anak laki-laki. Karena prinsipnya dialah satu-satunya laki-laki yang harus ada di koloni. Sehingga hanya dia yang bisa menikahi wanita termasuk anak perempuannya. Di sini si Sarah memilih kabur untuk merawat anak laki-laki tadi. Dan si Shepard tidak keberatan karena si Sarah ini kan udah jelek gitu, udah peot gitu, masih banyak calon perawan dari anak-anaknya nanti. Perjalanan pun berakhir di tempat yang sangat menakjubkan, dekat sebuah lembah, dan Shepard mengatakan bahwa ini adalah tempat kita yang baru. Dan di hari pertama itu pula Shepard melakukan pembaptisan lagi kepada anak-anaknya, dan keesokan harinya barulah para istri untuk dibaptis. Namun anak-anaknya tidak menemukan para istri di tempat tersebut, dan ternyata Shepard udah ada di depan danau bersama baju-baju istri yang berserakan. Shepard mengatakan bahwa istrinya telah mendapatkan rahmat hidup abadi, dan kini anak-anaknya lah yang giliran harus menjadi istrinya, yang faktanya adalah istrinya telah dibunuh oleh si Shepard ini satu persatu. Astagfirullah. Di sini Sheila sebagai anak tertua maju untuk diberi rahmat oleh Shepard, namun Sheila yang udah tahu sifat buruknya kemudian melawan dan menolak untuk dijadikan istri si Shepard. Namun Shepard malah menampar Sheila, dan Sheila pun membalasnya yang akhirnya diikuti oleh semua anak-anak di sana. Dan akhirnya ia pun tewas dengan keadaan diikat dan kepalanya diberi tanduk domba, yang mana jasadnya ditemukan oleh Inspektur Ladusing. Dan menandakan bahwa Shepard ini bukanlah penyelamat atau nabi, melainkan iblis yang berbentuk manusia. Dan Sheila bersama anak-anak lain kembali ke tempat awal tadi di scene awal film, yakni di bawah air terjun, dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.